Nama saya Meladini, saya Gladys Maulia, Nama saya Mulita Amanda. nama saya Rifan. Dan ikutin keseruan kami ya guys. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih pengertian tentang kritik dan esai? Nah, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Kritik meliputi dua bidang, yaitu teori dan sejarah. Sedangkan esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Perbedaan kritik dan esai. Jika berdasarkan isi pengetahuan kritik, dapat dikenali objek kritikannya yang dapat berupa ilmiah dan non-ilmiah, seperti skripsi, artikel, seni rupa, film, dan sebagainya. Sedangkan esai berupa fenomena atau bisa juga objek kajian yang membentuk suatu opini publik. Struktur kritik dan esai. Berdasarkan strukturnya, kritik dan esai tergolong dalam teks eksposisi. Oleh karena itu, struktur kritik dan esai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pendapat atau opini umum berupa pengenalan atau deskripsi karya dalam sebuah teks kritik atau pengenalan dan definisi umum dalam sebuah teks esai. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian dari teks kritik atau teks esai yang berisi pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari teks umum yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Bagian penegasan ulang dalam teks kritik dan teks esai merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan penulis. Pada dua bagian sebelumnya, penegasan ulang ini dilakukan untuk menyilangkan kembali antara teks awal dan rangkaian argumen penulis menjadi kesatuan ide utuh yang dapat dicerna oleh pembaca. Kaidah kebahasaan kritik dan esai yaitu menggunakan pernyataan persuasif, ungkapan yang mengomentari istilah teknis, kata kerja, mental, pernyataan berupa fakta yang sesuai dengan ejaan. Bahasa Indonesia. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberi saran perbaikan. Bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Ada manfaat yaitu kritik dan esai. 1. Memberikan penilaian baik dan buruknya suatu karya sastra secara objektif. 2. Menjadi panduan dan yang memadai kepada pembaca terkait kualitas suatu karya. Yang ketiga, membantu memahami karya sastra secara umum. Dan yang terakhir, menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra. Nah, di sini ada ciri-ciri kritik dan esai. Yang pertama itu ada bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua ada menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketiga ada memberi saran, perbaikan. Dan yang keempat ada bertujuan membatani pemahaman pembaca. Nah, di sini juga ada salah satu contoh kritik dan esai yaitu Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Darmono. Warahmatullahi wabarakatuh.